Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-ayah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan utama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita rahmat, hidayah, inayah, serta kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bangun dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita lanjutkan pagi hari ini untuk sama-sama memperpanjang i'tikaf kita mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mujahadah sedikit kita, kepayahan sedikit kita ini dalam catatan amal kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya khususnya nanti di yaumil uzma. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas lagi, sedikit mengulang, kemudian kita akan membahas lagi tentang masalah perang Badar. Jadi perang Badar ini merupakan perang yang paling besar dalam Islam. Bahkan kemenangan pertama kali perang dalam Islam ini adalah perang Badar. Dengan pasukan yang sedikit, musuhnya banyak, sampai di dalam Al-Quran diceritakan Allah Ta'ala mengirimkan malaikat. Allah Ta'ala mengirimkan malaikat untuk ikut berperang. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal-awal kita sudah bahas bahwasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, maka beliau membuat 3 pondasi yang kuat. Yang pertama adalah membangun masjid, yang mana masjid itu merupakan sentral untuk hablum minallah dan juga untuk hablum minannas, untuk hubungan sowan kepada Allah Ta'ala, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk hablum minannas, menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari masjid. Makanya begitu awal baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Nabi sudah membangun 2 masjid. Satu Masjid Quba yang dikatakan la masjidun ussisa alat taqwa min awwali yaumin ahaqqun an taquma fih. Ahaqqu an taquma fih ini adalah Masjid Quba. Kemudian setelah itu juga baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Setelah membangun masjid, kemudian baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pondasi yang kedua yaitu mempersaudarakan di antara orang muhajirin sebagai pendatang dan orang Ansor
kemudian orang Ansor dengan orang Ansor yang dulu bertikai antara kaum Aus dan kaum Khazraj, bahkan sampai ratusan tahun dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian juga orang Muhajirin dengan orang Muhajirin juga dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita pernah ceritakan bahwasannya persaudaraan mereka ini melebihi persaudaraan kakak beradik atau persaudaraan sedara. Kemudian yang ketiga, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pondasi dengan membuat piagam Madinah. Kemarin sudah kita sampaikan ada 16 butir piagam Madinah yang merupakan perjanjian antara orang Islam dengan orang-orang Islam, orang Islam dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, orang non-Muslim yang ada di Madinah, sehingga terjalin hubungan yang kuat. Kalau istilah kita sekarang ada ukhuwah watoniyah. Ada istilah ukhuwah watoniyah yang kuat untuk mempertahankan tanah Madinah dan juga kehormatan Madinah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun pertama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada beberapa kejadian. Di antaranya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga dalam satu riwayat disempurnakannya sholat itu juga di Madinah pada tahun pertama. Jadi ketika masih di Mekah sholat itu cuma dua-dua, sholat duhur dua, sholat asar dua, sholat maghrib dua, sholat isya dua, sholat subuh dua. Kemudian ketika sudah sampai di Madinah tahun pertama itu Allah Ta'ala menambahkan sholat duhur tambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat, sholat asar ditambahkan 4 rakaat, sholat maghrib ditambahkan 1 rakaat, sholat isya ditambahkan 2 rakaat. Ini adalah penyempurnaan sholat itu pada tahun pertama Hijriah. Kemudian ada lagi yaitu pelaksanaan sholat Jumat. Awal turunnya perintah Jumat baginda masih di Mekah, tetapi pertama kali dilaksanakan Jumatan itu ada di Madinah. Mungkin kalau kita sampai di Madinah, di sana ada masjid Jumat, itu adalah tempat yang pertama kali dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi belum sampai di Nabawi, belum membuat masjid Madinah, masjid Nabawi, juga belum ada masjid Quba. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat Jumat setelah mendapatkan perintah dari Madinah, dari Makkah. Kemudian juga pada tahun pertama juga dikumandangkan azan, syariat dikumandangkan azan juga pada tahun pertama. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musyawarah dengan sahabatnya, kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta usul. Ada yang usul membunyikan lonceng, ada yang usul menyalakan api unggun supaya nanti asapnya kelihatan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan keputusan. Ada yang membunyikan kentongan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan keputusan. Akhirnya mereka pulang. Begitu pulang ada 2 orang sahabat, satu Sayyidina Umar, satu orang Ansor. Kalau yang kuat riwayatnya orang Ansor, pagi harinya malam mimpi ketemu, malam mimpi diberikan syariat azan, dibimbing azan. Maka kemudian paginya sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mimpi semalam seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memanggil Bilal. Jadi yang mimpi orang Ansor, tapi yang diberikan perintah adalah sahabat Bilal untuk mengumandangkan adzan. Bahkan dalam satu riwayat bukan hanya 1-2 orang, tetapi ada 4 orang sahabat yang bermimpi diberikan adzan. Jadi orang yang pulang dengan membawa fikir, kemudian Allah Ta'ala berikan langsung oleh diberikan adzan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga pada tahun pertama Hijriah itu ada 1 orang sahabat
dari pimpinan orang Ansor namanya As'ad bin Zurarah. Ini yang dulu dipakai rumahnya, dipakai pusat dakwah oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau termasuk orang yang pertama kali mempelopori untuk sholat Jumat. Beliau meninggal pada tahun pertama Hijriah. Ini diantara kejadian-kejadian pada tahun pertama Hijriah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun kedua Hijriah ini juga ada beberapa kejadian besar lagi. Di antaranya pengalian kiblat setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam 16 bulan. Ada yang mengatakan 18 bulan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat menghadap ke Baitul Muqaddas. Karena orang-orang Yahudi mereka kiblatnya ke sana, Allah Ta'ala berikan rukhsah untuk menghadap ke sana. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak merasa tenang. Akhirnya setelah 16 bulan atau 18 bulan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu tahun kedua Hijriah. Kemudian juga pada tahun kedua Hijriah diperintahkan puasa Ramadan. Kemarin sudah kami sampaikan, diperintahkannya puasa Ramadan ini adalah turun ayatnya bulan Sya'ban, dikerjakannya pada bulan Ramadan tahun kedua setelah Hijriah. Yang mana baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada puasa Ramadan. Ada puasa wajib ketika sampai di Madinah. Sebagian ulama mengatakan puasa wajib itu ayyamul bid, puasa 3 hari setiap bulan. Sebagian ulama mengatakan hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram. Maka ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kewajiban-kewajiban puasa selain Ramadan itu telah dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian tahun kedua Hijriah ketika perintah puasa turun, maka hari pertama baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah mulai berpuasa. Hari kedua baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwasanya kafilah dagang orang-orang Quraisy berangkat menuju ke Syam. Jadi baru tahun pertama, puasa pertama pada musim panas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sahabat untuk berperang. Tapi waktu itu bukan untuk persiapannya, bukan untuk berperang, tetapi menghadang kafilah dagang. Kenapa kok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadang kafilah dagang? Jadi orang Quraisy ini rusuh, Pak. Orang Quraisy itu rusuh. Rusuhnya bagaimana? Orang-orang Mekah, orang-orang Muslim Mekah ketika mereka hijrah, maka barang-barang yang ditinggalkan di Mekah, harta mereka itu dirampas semua sama orang-orang Mekah. Dikumpulkan di tempatnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Umayyah bin Khalaf. 4 tokoh ini yang dijadikan pengumpulan hartanya orang-orang Mekah. Orang-orang Muslim yang mereka hijrah ke Madinah, maka hartanya dijarah. Bahkan ada yang anak mereka diambil ke baninya, ke dalam keluarganya, istri mereka juga ditarik ke keluarganya. Untuk dibuat apa? Supaya mereka kembali lagi kepada kesyirikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kafilah dagang, dan ini bukan kafilah yang kecil. Kafilah dagang itu kalau dulu yang namanya kafilah itu perjalanan 3 orang lebih, ini namanya kafilah. Dan sudah masyhur kalau orang Quraisy kok membawa perjalanan untuk dagang itu biasanya untanya lebih dari 1000. Untanya lebih dari 1000. Biasanya kalau orang Quraisy itu kok berangkat dagang ke Syam, mereka membawa keamanan itu, pasukan untuk mengamankan unta-unta mereka minimal 300 orang.
Nah, biasanya kalau mereka berangkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadang itu selalu lepas. Maka mereka menganggap ini sudah nggak ada masalah dengan orang Madinah. Masya Allah. Ketika itu maka pasukan dagang atau kafilah dagang orang Quraisy membawa unta 2.500 untuk berdagang. 2.500 yang dibawa keamanannya cuma membawa sekitar 40 orang. Jadi yang dibawa cuma sekitar 40 orang. Nah, ini kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ini momen untuk menarik balik harta-harta orang-orang muhajirin. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar itu kemudian mengumpulkan sahabatnya, baik dari orang muhajirin maupun orang ansor. Memang awalnya ini adalah strategi bagaimana sahabat untuk keluar. Padahal memang itu istilahnya kalau boleh dibilang memang aturan Allah Ta'ala. Dari awal kalau dikasih tahu perang maka mungkin mereka tidak berangkat, tapi ini dikasih taunya untuk berangkat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah memberitahukan dalam Al-Quran, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kama akhrajaka rabbuka, sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkan kamu min baitika dari rumahmu bil haqqi dengan hak, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, sebagian dari orang-orang beriman mereka kurang senang. Yujadilunaka fil haqq, mereka mendebat kamu, mereka mendebat kamu di dalam perkara yang hak setelah jelasnya perkara-perkara, seakan-akan mereka menganggap berat sebagaimana akan datang, akan digiring kepada kematian, dan mereka telah melihat ini. Jadi mereka berat, sebagian sudah merasakan ini perang, tapi sebagian merasakan ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anehnya, biasanya Nabi hanya mengirim syariah-syariah saja. Sebelum-sebelumnya ada beberapa peperangan itu Nabi hanya mengirim syariah-syariah saja. Syariah itu rombongan-rombongan kecil di bawah 100 orang. Jadi kalau ada rombongan pasukan yang kurang dari 100 orang yang mana baginda Nabi tidak ikut, itu namanya syariah. Kalau rombongan itu kok lebih dari 100 atau 100 atau lebih Nabi tidak ikut, maka namanya ma'rikah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam peperangan itu, maka namanya ghazwah. Makanya ghazwah yang pertama itulah ghazwatu Badrin. Dalam sejarah ada kurang lebih 150 peperangan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 150 itu yang diikuti baginda Nabi ada kurang lebih 25 peperangan. Ada 25 peperangan. Di antaranya yang paling besar adalah pertama dan paling besar yang diikuti Nabi ini adalah perang Badar. Ini. Makanya kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anehnya biasanya kalau mengirim syariah-syariah untuk menghadang kafilah-kafilah dagang, karena yang punya hak ini adalah orang muhajirin, yang dikirim hanya orang-orang muhajirin. Tapi pada kesempatan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua sahabat, baik dari muhajirin ataupun orang ansor. Jadi yang dikumpulkan itu bukan hanya orang muhajirin saja, tetapi orang ansor. Maka sebagian di antara mereka sudah merasakan, loh ini mau mengambil balik harta mereka, kenapa melibatkan orang ansor? Makanya orang-orang munafik sudah mulai nggak merasa nyaman, merasa tidak nyaman. Ini mesti ada sesuatu. Akhirnya banyak di antara mereka yang tidak berangkat. Bahkan setelah ditarhib-tarhib sama Rasulullah, yang berangkat hanya sekitar 313 atau 314. Jadi mereka juga persiapannya juga sangat minim. Baju besi hanya ada 2, kemudian kuda hanya ada 2 atau berapa, unta juga beberapa. Mereka membawa panah dan anak panah. Biasanya kalau persiapan perang itu mereka membawa anak panah itu ratusan, Pak.
minimal 100 sampai 200 mereka persiapkan. Tapi ini karena mau menghadang kafilah dan pasukannya cuma 40 orang, maka mereka paling-paling ada yang bawa 5, ada yang bawa 10, ada yang bawa 6 gitu. Jadi memang tidak persiapan perang sama sekali. Saking ikhlasnya sahabat, sehingga mereka tidak persiapan besar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika rombongan pasukan kafilah Abu Sofyan berangkat ke Syam, ini ada kejadian di Mekah juga. Di Mekah ada kejadian, ada satu orang wanita namanya Atikah binti Abdul Muthalib. Atikah binti Abdul Muthalib, adiknya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi adiknya Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika itu Atikah ini mimpi. Beliau masih dalam keadaan kafir waktu itu, masih belum masuk Islam. Sayyidina Abbas juga belum masuk Islam. Abbas masuk Islam itu menjelang Fatu Makkah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Atikah ini bermimpi dari luar Mekah itu ada satu orang yang melempar batu ke arah Ka'bah. Tetapi tidak hancur di Ka'bah, bukan, tetapi batu itu hancur di tengah-tengah. Kemudian serpian-serpian itu mengenai seluruh rumah-rumah di kota Mekah. Sampai beberapa kali Atikah bermimpi seperti ini. Maka beliau cerita kepada kakaknya. Kemudian ada lagi satu orang temannya dikasih tahu supaya tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Nah ini. Tapi memang sudah kebiasaan kalau berita itu dibawa, semakin berjalan semakin berkembang. Ada pepatah kalau orang bawa emas maka akan berkurang, tapi kalau ada orang bawa berita maka akan bertambah. Jadi berkembang. Akhirnya berita itu tersebar ke seluruh Mekah. Nah, orang tadi begitu melempar, dia terus masuk tawaf sambil teriak-teriak bahwasanya seluruh kota Mekah, seluruh penduduk Quraisy akan dihancurkan, seluruh penduduk Mekah akan dihancurkan, akan aku hancurkan. Terus teriak-teriak seperti itu sampai bangun tidur itu Atikah itu gemeteran. Kok mimpi kok tidak cuma sekali, ada apa? Nah, akhirnya berita itu tersebar ke kota Mekah. Ini ada apa? Satu ketika Sayyidina Abbas yang ketika itu masih dalam keadaan kafir tawaf. Lagi tawaf di Mekah, lagi tawaf di Ka'bah, ada Abu Jahal di situ. Abu Jahal bilang, "Mbok yao, yang ngaku nabi dari Bani Abdul Muthalib itu cuma satu saja, nggak usah ditambah," katanya. Yang ngaku nabi dari Bani Abdul Muthalib itu satu saja sudah cukup, nggak usah ditambah. Abbas itu mendengar perkataan Abu Jahal ini sudah panas telinganya, tapi belum selesai tawaf. Begitu selesai tawaf, disamperi Abu Jahal. "Kamu tadi ngomong apa?" "Ya cukuplah dari Bani Abdul Muthalib itu, yang mengaku nabi, nggak usah ditambah." Abbas tanya lagi, pura-pura nggak tahu, "Maksud kamu apa?" Nah ini sudah ada yang mulai bermimpi, katanya 3 bulan lagi, waktu itu bukan pasukan Abu Jahal berangkat, tapi Abu Sofyan berangkat, tapi 3 bulan sebelum kejadian perang Badar. Katanya 3 bulan lagi orang-orang Mekah akan dihancurkan, orang-orang Quraisy akan dihancurkan. "Terus maksud kamu apa?" kata Abbas. "Ya nanti kalau 3 bulan, saya tunggu, kalau 3 bulan tidak ada kejadian apa-apa, maka saya akan umumkan bahwasanya Bani Abdul Muthalib ini pembohong semua," katanya. Orang Mekah itu kalau sudah dikatakan pembohong itu, Masya Allah, hinanya setengah mati. Maka kemudian Abbas pun marah. "Ya sudah, kita tunggu saja," katanya. Kita tunggu saja. Jadi kejadian di Mekah 3 bulan sebelumnya sudah terjadi
seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kafilah Abu Sofyan yang membawa 40 orang, kafilah Abu Sofyan yang membawa 40 orang dengan 2.500 unta, mereka mendengar kabar bahwasannya orang Madinah mau menghadang, padahal jalannya ke Syam itu lewat Badar, dekat dengan Madinah. Maka akhirnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Sofyan pun sebelum pulang beliau juga menyiapkan mata-mata. Menyiapkan mata-mata. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengirim mata-mata. Mengirim 2 orang mata-mata untuk mencari tahu kabar tentang masalah rombongan kafilah Abu Sofyan. 2 orang dikirim, kemudian sampai di satu tempat, kemudian di situ kebetulan ada 2 orang wanita. Jadi ini masya Allah, ada satu tempat 2 mata-mata yang datang ke situ tapi tidak dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Jadi utusan yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari tahu itu begitu sampai di satu tempat, kalau nggak salah di Sumur Qadid atau di mana, itu mendengar ada 2 wanita sedang berbincang. Ini kamu belilah barangku, katanya. Yang satu mengatakan, enggak, saya enggak akan beli barangmu, saya akan beli barang dari kafilah Quraisy. Sebentar lagi mereka akan datang. Jadi orang Quraisy itu kalau berangkat, mereka membawa barang-barang dari Mekah. Nanti mampir di satu tempat buka dagangan, kemudian nanti mampir lagi buka dagangan lagi, mampir lagi sampai ke Syam. Pulangnya juga demikian, belanja dari Syam, nanti di jalan dibuka lagi. Jadi pasar kaget, pasar kaget. Enggak, nanti aku akan membeli dari kafilah dari Quraisy. Nah, mendengar percakapan itu, kemudian 2 mata-mata ini sudah mendapat kesimpulan, oh berarti pasukan atau kafilah Abu Sofyan belum balik. Pulang, mereka berdua pulang. Selang sebentar itu mata-mata yang dari pasukan, dari kafilah dagang itu yang berangkat adalah Abu Sofyan sendiri dengan satu temannya. Sampai di situ dia tanya, apakah ada orang Madinah tadi lewat sini, katanya. Maka wanita itu menjawab, saya tidak tahu apakah ada orang Madinah atau tidak, tetapi tadi ada 2 orang naik unta ke sini. Abu Sofyan, masya Allah, Sofyan itu jeli, Pak. Jadi unta yang dikasih makan kurma itu cuma unta Madinah. Di luar Madinah itu makanan unta itu dikasih makan rerumputan, karena kurma itu termasuk barang mahal. Tapi Madinah itu terkenal saking banyaknya kurma, sampai untanya saja itu dikasih makan kurma. Akhirnya karena mendengar tadi ada 2 orang naik unta, Abu Sofyan jalan maju sedikit, melihat bekas perjalanan unta tersebut. Begitu lewat perjalanan unta, di situ ada kotoran unta, dikorek-korek sama Abu Sofyan. Dikorek-korek sama Abu Sofyan, ternyata benar kotorannya ada biji-biji kurmanya. Oh, ini unta orang Madinah. Akhirnya Abu Sofyan balik lagi ke kafilahnya. Mengirim dom-dom. Dom-dom ini masya Allah, ini orang yang tukang membuat tukang penyebar fitnah, penyebar hoak. Jadi memang paling pinter nyebar berita itu dom-dom. Begitu dikirim oleh Abu Sofyan untuk pulang, sebelum masuk Mekah
dia menyembelih untanya. Untanya disembelih, kemudian darahnya itu digunakan untuk melumuri baju dan badannya. Bajunya disobek-sobek. Ya Allah, bahwa beritanya sudah lain lagi, Pak. Begitu masuk Mekah langsung teriak-teriak, sambil tawaf itu teriak-teriak. Orang Madinah telah menyerang kita, orang Madinah telah menyerang kita katanya. Jadi langsung kumpul saat itu. Malam itu juga berkumpul kurang lebih pertama 700 orang. 700 orang. Ini. Kumpul 700 orang dari provokasinya itu. Jadi badannya dilumuri darah, tapi darah unta ini. Kemudian bajunya disobek-sobek sambil teriak-teriak. Orang Madinah telah menyerang kita, orang Madinah telah menyerang kita. Kalau pengen harta kalian selamat, kalau pengen harta kalian kembali ke sini, kita siapkan pasukan untuk menyerang orang Madinah. Kita akan mengambil balik harta kita yang sudah dirampas orang Madinah. Padahal belum terjadi apa-apa. Akhirnya benar kumpul. Abu Sofyan datang, Abu Lahab datang, Umayyah datang. Ini. Abu Lahab ini dia kesempatan, mikirnya simpel. Jadi Abu Lahab itu pengen jadi pemimpin kota Mekah, pengen menjadi pemimpin kota Mekah, tapi masih ada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini lebih percaya kepada masyarakat Mekah itu lebih percaya kepada Abu Jahal. Akhirnya begitu ada tawaran perang, Abu Jahal mengumumkannya, pokoknya siapapun berangkat atau mengirim orang untuk berangkat. Lah Abu Jahal itu punya hutang di tangan orang. Maka orang yang berhutang kepada Abu Lahab itu disamperi satu-satu. Kalau pengen hutangmu lunas, saya lunaskan, kamu berangkat perang. Jadi Abu Lahab sendiri tidak berangkat, tetapi orang-orang yang punya hutang disuruh berangkat, suruh berangkat. Ini pasukannya Abu Lahab. Lain lagi dengan Umayyah. Umayyah bin Khalaf ini Masya Allah. Jadi beliau termasuk orang yang punya pasukan paling banyak. Ada sekitar 300 sampai 350 pengikutnya Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf ini teman dekatnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini pimpinan Khazraj. Jadi beliau teman dekat. Kalau beliau ke Madinah sebelum ada Islam, kalau beliau ke Syam mampir ke Madinah nginepnya di rumahnya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad kalau ke Mekah untuk umroh, untuk haji, maka beliau nginepnya di tempatnya Umayyah bin Khalaf. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ini masih jauh dari perang Badar. Ketika itu Sa'ad bin Mu'ad nginep di tempatnya Umayyah bin Khalaf. Beliau bilang, nanti kalau Mekah sudah sepi, saya dikasih tahu saya mau tawaf katanya. Kita sudah sering mendengar bahwasanya waktu itu Ka'bah ini orang yang tawaf di sekeliling orang yang tawaf di Ka'bah ini sambil telanjang, kemudian sambil tepuk-tepuk dan sambil bersiul. Jadi tawafnya itu sambil telanjang, tepuk-tepuk sambil siul. Maka itu mengganggu konsentrasi orang Islam kalau sedang tawaf. Maka Sa'ad bin Mu'ad gak mau bareng-bareng sama orang-orang banyak, makanya malam. Akhirnya ketika sudah malam, sudah sepi, Umayyah bin Khalaf cerita, saudaraku sekarang sudah sepi, kamu kalau mau tawaf. Benar, beliau keluar. Masya Allah, dilalah kok ya ada Abu Jahal waktu itu. Ada Abu Jahal. Maka ketika pas sedang tawaf ditemani oleh Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal nyamper. Wahai Umayyah, itu siapa? Orang Quraisy ini memang termasuk anti dengan kebohongan, jadi nggak bisa bohong. Ini Sa'ad bin Mu'ad, pimpinan Khazraj katanya. Kaget Abu Jahal. Kok berani-beraninya ada orang Madinah sampai ke sini?
Orang Yasrib sampai ke sini sendirian lagi. Maka kata Abu Jahal, kamu kalau nggak cepet-cepet pulang sekarang juga kamu akan aku habisi. Kamu nggak akan pulang, katanya. Kamu tahu nggak siapa saya? Saya tahu kamu Abu Jahal. Kata Sa'ad bin Mu'ad, kamu nggak tahu siapa saya. Saya nggak urusan kamu siapa. Saya ini kaum Khazraj. Saya pimpinan. Kalau sampai saya kok terluka di sini, maka nanti orang Khazraj akan datang ke sini akan menghabisi orang Quraisy. Akan menghabisi orang Quraisy. Umayyah bingung, Pak. Ini mau harus membela siapa? Satu ini yang punya Quraisy, yang satu yang punya Yasrib. Ini dua orang besar semua. Kalau terjadi perkelahian ada satu yang mati mesti pertumpahan darah. Akhirnya Umayyah bilang, wahai Sa'ad, ketahuilah sesungguhnya ini adalah pemilik Quraisy, pemilik Mekah. Kamu jangan macam-macam. Sudah, kamu ngalah saja, sekarang kamu pulang. Sa'ad bin Mu'ad kaget. Loh, ini teman dekat saya sampai membela dia. Ada apa ini, katanya. Maka ketika itu juga langsung beliau marah. Wahai Umayyah, ketahuilah, mulai saat ini kamu juga bukan menjadi temanku lagi. Dan ketahuilah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, sebentar lagi kamu akan terbunuh dalam peperangan. Bingung Umayyah, Pak, dikasih tahu seperti itu. Muhammad mengatakan seperti itu, katanya. Ya. Dia mikir, Pak, aduh, ini kalau Muhammad itu orangnya nggak pernah bohong. Kalau sudah mengatakan seperti itu, mesti saya akan mati. Ditanya sama Umayyah. Kata Muhammad, di mana aku akan terbunuh, katanya. Kata Muhammad, di mana aku akan terbunuh? Rasul tidak bersabda apa-apa, hanya mengatakan kamu akan terbunuh dalam peperangan. Kami akan membunuhmu, katanya. Tambah bingung, Pak. Akhirnya Umayyah karena ketakutan pulang. Ditinggalkan Abu Jahal dengan Sa'ad bin Mu'ad. Mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'ad membawa nama Rasulullah tadi, dalam hatinya Abu Jahal itu ada kekhawatiran juga. Wah, ini berarti orang-orang Quraisy akan dihabisi oleh orang. Akhirnya dia pun ada rasa takut, ikut pulang. Jadi yang tadinya mau kelahi, mau membunuh Sa'ad bin Mu'ad, akhirnya dalam hatinya ada rasa takut hanya gara-gara mendengar yang disampaikan Sa'ad bin Mu'ad tentang berita Rasulullah. Abu Jahal ikut pulang. Nah, ketika ada pengiriman pasukan perang, ketika akan ada pengiriman pasukan perang ke Badar, maka Umayyah ini sudah mikir, nggak mungkin saya berangkat, mati saya nanti kalau berangkat. Wong ini sabdanya, ini katanya Muhammad. Muhammad itu kalau sudah ngomong nggak mungkin bohong, mati saya. Akhirnya ketika Abu Jahal sudah mengumpulkan pasukan, sudah terkumpul 700 lebih itu, Umayyah bin Khalaf itu malah duduk di pinggir Ka'bah, samperi sama Abu Jahal. Kata Umayyah, kamu berangkat sendiri sana sama pasukan kamu, saya mau di sini, saya nggak mau mati, katanya. Saya masih pengen hidup. Masya Allah. Akhirnya Abu Jahal mikir, ini gimana ini? Abu Jahal punya parfum wanita, Pak. Bahasanya bukhur tapi yang khusus untuk wanita. Itu kalau laki-laki kok terkena asapnya itu, kemudian tercium baunya, bau parfum itu, bukhur itu, maka langsung terhina, Pak. Jadi seperti apa nih istilahnya, laki-laki tapi pakai minyak wangi wanita. Maka begitu dinyalakan bukhur itu, didekatkan kepada Umayyah. Waget Umayyah, apa ini, katanya? Kamu sudah bukan laki-laki lagi, kamu wanita. Itu di hadapan kaumnya dipermalukan di pinggir Ka'bah. Akhirnya Umayyah marah. Nah, kalau seperti ini nggak bisa, ini kehormatan. Jadi langsung merintahkan, kita berangkat, kata Umayyah. Umayyah pulang sampai di rumah ditarik sama istrinya. Mau kemana kamu? Saya mau berangkat perang. Kemana? Ke Badar, ke Madinah. Apa kamu tidak ingat dengan sabda Rasulullah, sabda Muhammad, kata-kata Muhammad?
Ya ingat. Terus kamu itu makan mati katanya. Enggak, saya mau berangkat sebentar saja terus mau pulang katanya. Jadi saya mau ikut sebentar tapi saya terus mau pulang. Masya Allah. Tapi memang Abu Jahal itu bukan orang bodoh, Pak. Begitu berangkat Umayyah didampingi. Berangkat Umayyah genep 1000 pasukan, 1000 orang, kurang lebih tambah sedikit. 1000 orang berangkat, 300 lebih diantaranya adalah pasukannya Umayyah bin Khalaf. Karena ini adalah orang yang punya pasukan banyak. Setiap kali istirahat itu dikontrol terus sama Abu Jahal. Begitu pasukan mau berangkat, Umayyah disuruh depan. Umayyah depan, Umayyah duluan, Umayyah duluan. Masya Allah. Jadi digiring terus, Pak. Sampai akhirnya sampai di Badar. Sampai di Badar. Ini kisah Umayyah bin Khalaf. Kalau terbunuhnya Umayyah bin Khalaf nanti di belakang akan diceritakan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara pasukan di Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersiapkan ada kurang lebih 313. Ada satu orang yang tidak berangkat, yakni sahabat yang benar-benar dipercaya Rasulullah, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau walaupun tidak ikut perang Badar tetapi beliau mendapat ghanimah perang Badar. Kenapa? Karena beliau sudah siap mau berangkat. Sudah siap mau berangkat, delalah istrinya Sayyidina Ruqayyah sakit, akhirnya sama Rasulullah diputuskan kamu mengurus istrimu. Ini bukan hanya sekedar mengurus istri Sayyidina Utsman, mengurus istrinya bukan, tetapi mengurus putrinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi berangkat atas keputusan Rasulullah, tidak berangkat juga atas keputusan Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Utsman tidak ikut berangkat. Yang lainnya ada sekitar 313 orang berangkat. Sesampai di dekat Badar, maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sahabat. Terdengar kabar bahwasannya pasukan Mekah sudah menyiapkan untuk berperang. Sementara kafilah dagang Abu Sofyan karena tahu bahwasanya akan dihadang oleh orang-orang Madinah, mereka mencari rute di pinggir pantai. Jadi mereka menyelamatkan diri. Akhirnya lolos dari hadangan orang-orang Madinah. Dan setelah lolos, sudah lewat dari Madinah, Badar mereka sudah lewat, maka mengirim utusan ke Mekah supaya tidak usah disusul. Kenapa? Karena kita sudah lewat, kita selamat. Tapi Masya Allah, karena keegoisan orang-orang Quraisy, akhirnya mereka mengatakan, apakah kita sudah persiapan seperti ini kita tidak jadi berangkat? Tidak, kita akan tunjukkan kepada orang-orang Madinah bahwasanya kita ini bukan kaum yang penakut. Kita akan tunjukkan bahwasanya kita ini kaum yang kuat, biar mereka tahu siapa yang mereka hadapi, katanya. Maka benar hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun pasukan kafilah dagang sudah berangkat menuju Mekah, sudah dekat di Mekah, tetapi pasukan Quraisy itu tetap berangkat dengan 1000 pasukan tadi, dengan peralatan yang lengkap. Ada 800 ekor unta, ada berapa lagi itu, Insya Allah. Jadi pasukannya lengkap dengan kekuatan lengkap dan peralatan yang lengkap juga. Kekuatan pasukan Mekah ini ada 1.300 orang, bukan 1000 saja, 1.300 orang. Kemudian awal mulanya 100 kuda, memiliki 600 baju besi dan unta yang cukup banyak jumlahnya, dan tidak diketahui secara persis berapa jumlahnya, saking banyaknya unta yang mereka bawa. Mereka berjalan. Nah, mendengar pasukan dari Mekah yang akan memerangi orang-orang yang di Badar, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan sahabat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, kita tidak jadi menghadang kafilah, tetapi kita akan berperang. Kita akan berperang. Masya Allah. Maka ketika itu orang-orang muhajirin, orang-orang ansor dimintai pendapat. Bagaimana pendapat kalian?
Bagaimana pendapat kalian? Maka satu orang muhajirin, beliau langsung mengatakan, Miqdad bin Aswad, ya Rasulullah, kami akan mengikuti, kami tidak akan seperti kaum Bani Israel kepada Nabi Musa yang mereka mengatakan idhab anta faqatila inna hahuna qaidun, tapi kemana engkau akan pergi kami akan bersamamu. Apakah itu akan menyeberangi lautan ataukah akan mendaki gunung, kami akan tetap bersamamu ya Rasulullah. Kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan kaumnya Musa kepada Nabi Musa, idhab anta faqatila, pergilah kamu wahai Musa, faqatila, kamu dan Tuhanmu, faqatila, dan berperanglah kalian berdua, inna hauna qaidun, kami akan menunggu kalian di sini. Jadi orang Yahudi itu Masya Allah sudah diselamatkan oleh Nabi Musa, diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Musa, diperlihatkan mukjizatnya Nabi Musa di hadapan mereka, makanan diberikan dari manna wa salwa langsung dari surga, lautan dibelah jadi 12 jalan, matanya sudah melihat, kemudian batu dipukul Nabi Musa keluar 11-12 mata air. Tapi giliran mau berperang, idhab anta faqatila, wahai Musa, kamu berperang sendiri dengan Tuhan kamu, kami akan duduk-duduk nunggu di sini, kalau menang kami dapat bagian, kalau kalah kami tidak dapat matinya, katanya. Maka Miqdad bin Aswad mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan seperti itu, tapi kami akan mengatakan kemanapun engkau pergi maka kami akan ikuti engkau. Nabi diam saja. Bagaimana ini, kata Nabi? Masih diam sahabat. Ini bagaimana ini? Maka satu orang Ansor berdiri, ya Rasulullah, kami tahu yang engkau maksudkan adalah kami, orang-orang Ansor. Kami tahu perjanjian antara engkau dengan kami adalah ketika di Madinah saja. Tidak ada perjanjian antara kami dengan engkau ketika di luar Madinah. Tapi ya Rasulullah, ketahuilah bahwasanya kami adalah pengikutmu yang setia. Kami akan akan katakan sebagaimana Miqdad bin Aswad katakan, kemanapun engkau pergi kami akan ikut. Kalau seandainya engkau menyeberangi lautan, kami pun akan mengikuti. Kalau engkau pun mendaki gunung, kami pun akan mengikuti. Maka Nabi SAW mendengar perkataan Ansor ini, baru Nabi tersenyum. Maka kemudian baginda Nabi SAW baru mulai mengatur strategi. Insya Allah untuk strategi perangnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan para sahabat kepada kita sehingga kita bisa mengikuti jejak langkah mereka, jejak langkah beliau. Amin Allahumma amin. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.